Halo Sobat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Pada kali ini Jiro Cinema hadir dengan cerita terbaru dari Jiro Cinema, kisah cinta Dandi Prayoga dalam cerita menikahi kedua kakak ipar yang kesepian. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Cikidiu. Saya masih kuliah semester kedua ketika mendapatkan kabar dari kampung bahwasanya kedua kakak kandung saya mengalami musibah. Kedua kakak kandung saya meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Saya langsung pulang ke kampung untuk melihat keadaan. Sesampainya di kampung, saya merasa sangat bersedih karena pada hari itu juga saya mendapatkan kenyataan kehilangan orang-orang yang sangat saya sayangi, orang-orang yang sangat menyayangi saya. Mas Hendra dan Mas Heru keduanya pergi meninggalkan saya, meninggalkan ibu, meninggalkan istri-istri dan anak mereka karena sedang berjuang demi keluarga. Ibu begitu sedihnya menerima kenyataan bahwasanya kedua putra yang sangat disayangi mendahulunya, menyusul ayah yang sudah 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Dengan adanya kejadian ini, dengan meninggalnya Mas Hendra dan Mas Heru, ibu merasa sangat kesepian karena yang dimiliki saat ini hanyalah saya. Ibu memiliki 3 orang putra, Mas Hendra, Mas Heru, dan saya. Sementara saat ini kedua anak kandungnya sudah meninggal dunia. Tinggal saya dan istri Mas Hendra dengan anaknya dan istri dari Mas Heru yang memang belum mempunyai anak. Bukan hanya keluarga saya, tetapi masyarakat, warga sekitar juga merasakan derita yang begitu mendalam, merasa sedih dengan kehilangan kedua kakak kandung saya. Sosok kedua kakak kandung saya sudah sangat dikenal masyarakat sebagai sosok yang baik, sosok yang suka menolong. Hari ini mereka kehilangan orang yang selama ini sudah baik kepada mereka. Dengan duka yang sangat mendalam, tak kuasa saya menahan linangan air mata. Selamat jalan Mas Heru, selamat jalan Mas Hendra. Kalian orang baik, kalian pasti akan ditempatkan yang layak di sisinya. Setelah acara pemakaman, kami kembali. Kemudian kami ngumpul menjadi satu. Ibu saya, Mbak Rara, istri Mas Hendra, Mbak Dian, istri Mas Heru, dan Santi, putri dari Mas Hendra, berkumpul di rumah ibu. Kebetulan ibu hanyalah perantau yang tidak memiliki saudara sama sekali di perantauan ini. Begitupun dengan ayah, kami adalah perantau, sehingga kami hanya bersaudara dengan para tetangga, dengan para perantau yang lain. Namun kami saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, sehingga kami tidak merasa kesepian walaupun hidup di negeri orang. Kemudian setelah acara 7 hari setelah meninggalnya Mas Heru dan Mas Hendra, saya dan ibu memanggil kakak ipar untuk bermusyawarah. Karena kebetulan Mas Hendra sudah memiliki rumah,
yang artinya Mbak Rara sudah memiliki rumah di kampung itu, sementara Mas Heru masih kumpul menjadi satu dengan ibu karena Mas Heru dan Mbak Dian belum terlalu lama menikah, belum ada 1 tahun menikah. Belum ada 1 tahun menikah, Mbak Dian sudah harus kehilangan orang yang paling sangat disayanginya. Sementara Mbak Dian berasal dari tempat yang jauh karena Mas Heru mendapatkan Mbak Dian bukan dari kampung sendiri, melainkan ketika Mas Heru sedang merantau. Asal-usul Mbak Dian saya juga tidak memahami dari mana. Yang jelas mereka bisa hidup dengan bahagia. Sementara Mbak Rara, istri Mas Hendra, adalah yatim piatu. Yang di perantauan ini hanya ikut dengan saudaranya, namun saat ini saudara yang diikuti oleh Mbak Rara sudah pindah ke Kalimantan, sehingga di sini Mbak Rara hanyalah sendiri, dan saat ini hanya Mas Hendra lah keluarganya. Keluarga Mas Hendra lah yang dianggap sebagai keluarga sendiri. Jadi sangatlah rumit. Sehingga pada malam hari ini ibu memanggil kedua menantunya. Dengan adanya kejadian ini, ibu meminta maaf kepada kedua menantunya, yang intinya bahwasanya Hendra dan Heru sudah meninggal dunia. Ibu memberikan kebebasan kepada kedua menantunya, kepada Mbak Rara dan kepada Mbak Dian. Terutama Mbak Dian yang memang bukan berasal dari kampung yang sama dan belum memiliki keturunan. Apabila ingin kembali ke kampung halamannya, ibu tidak akan melarang. Namun apabila Mbak Dian tetap akan tinggal di kampung sini, akan tetap ikut ibu, dengan senang hati ibu akan menerimanya. Sementara terhadap Mbak Rara, ibu meminta agar bersabar, apalagi saat ini Mbak Rara sudah memiliki rumah. Ia memberi kebebasan kepada Mbak Rara untuk mendiami rumah yang dibangun oleh Hendra dan membesarkan Santi. Apabila kelak kemudian hari mereka mendapatkan jodoh dan mereka ingin membina rumah tangga dengan lelaki yang baru, ibu juga tidak akan pernah merasa keberatan. Namun kedua menantu-menantu ibu menolak, bahwa saat ini belum memikirkan apa-apa. Mereka masih terpukul dengan adanya kejadian ini. Mereka belum menerima kenyataan bahwasanya suami-suami mereka sudah meninggal. Mbak Rara tetap akan tinggal bersama ibu. Begitupun dengan Mbak Dian, belum akan memikirkan yang lainnya. Di saat ibu selesai berbicara, kemudian saya memberanikan diri berbicara di hadapan ibu dan juga kakak-kakak ipar saya. Dengan terus terang kepada ibu, saya mengatakan bahwasanya saya akan mengundurkan diri dari kampus. Saya tidak ingin kuliah lagi. Saya ingin kembali ke kampung, ingin merawat ibu dan bekerja di kampung. Saya tidak tega membiarkan ibu sendiri. Bila selama ini ada Mas Hendra dan Mas Heru yang selalu membimbing ibu, yang selalu menjaga ibu, saat ini dengan kepergian mereka berdua, ibu akan merasa kesepian sekali. Namun dengan keras ibu melarang. Ibu tetap memaksa saya lanjut kuliah sampai lulus. Tentang biaya akan ia pikirkan bagaimana caranya di kampung. Saya merasa sedih karena dengan kepergian kedua kakak saya, untuk biaya kuliah saya, ibu pasti akan bekerja. Jika selama ini ibu santai di rumah, dengan kepergian ayah, ibu mulai gerak bekerja lagi. Apalagi saat ini ketika kedua putranya meninggal, ibu pasti akan bekerja lagi. Saya tidak ingin ibu terlalu memaksakan diri untuk bekerja karena usianya yang sudah
lanjut. Saya ingin mengalah. Lebih baik saya yang kembali ke kampung merawat ibu dan biarkan saya yang bekerja. Di saat saya dan ibu sedang berdebat, tiba-tiba Mbak Rara menengahi. Ia memaksa saya agar terus lanjut kuliah. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh keluar. Tentang biaya, tentang apa, segala keperluan yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan saya di kampus, Mbak Rara berjanji akan membantu saya. Begitupun dengan Mbak Dian. Mbak Dian tidak ingin saya gagal. Ia tetap menginginkan saya lanjut kuliah. Mereka tetap menginginkan saya berhasil kembali dengan gelar sarjana. Saya menjadi bingung. Bagaimana caranya sementara mereka selama ini hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Mbak Rara, Mbak Dian selama ini tidak pernah bekerja karena kedua suaminya melarang mereka untuk bekerja. Kedua suaminya sangat menyayangi mereka. Mereka berjanji akan mencarikan biaya untuk saya. Dengan cara apa? Dengan bagaimana caranya? Saya tanyakan. Bagaimana Mbak Rara dan Mbak Dian akan memikirkan biaya hidup saya? Mencarikan biaya hidup saya sementara selama ini Mbak Rara dan Mbak Dian hanya diam di rumah. Mbak Rara tertawa. Sebelum menikah dengan Mas Hendra, ia sudah bekerja. Karena di perantauan ini ia hanya ikut dengan saudaranya. Di rumah saudaranya ia tidak hanya ongkang-ongkang kaki, namun ia juga bekerja ke sana kemari untuk menghidupi dirinya sendiri sebelum pada akhirnya bertemu dengan Mas Hendra kemudian menikah. Begitupun dengan Mbak Dian. Sebelum menikah dengan Mas Heru, di kampungnya ia sudah bekerja keras, sudah bekerja. Karena mereka memaksa, mendesak, ibu pun demikian, akhirnya saya memutuskan untuk tetap kuliah. Apapun yang terjadi saya akan tetap kuliah. Nanti di kota saya juga akan memikirkan bagaimana caranya mencari biaya agar yang di kampung tidak terlalu keberatan. Setelah kejadian itu saya kembali ke kota dan lanjut kuliah. Dan ternyata apa yang saya takutkan tidak pernah terjadi. Mbak Rara dan Mbak Dian benar-benar menepati janjinya. Mereka selalu mengirimi uang setiap bulan. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun cukup untuk kebutuhan hidup saya selama di kota, selama 1 bulan. Terkadang bulan belum berganti, Mbak Rara sudah mengirimi uang. Saya menjadi penasaran apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Mbak Rara. Sehingga pada suatu kesempatan libur nasional saya kembali ke desa. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang dikerjakan oleh mereka berdua. Apa yang dikerjakan oleh kedua kakak ipar saya. Sehingga mereka bisa menopang hidup saya selama di kota untuk kuliah. Saya menjadi kagum kepada Mbak Rara dan juga Mbak Dian. Ketika sampai di kampung saya melihat ternyata Mbak Rara dan Mbak Dian memiliki usaha. Di kampung Mbak Rara membuat usaha kuliner, makanan siap saji, sementara Mbak Dian membuka usaha laundry. Dan hingga saat ini ketika saya pulang untuk melihat, usaha mereka sudah berkembang dengan baik. Pelanggan mereka juga sudah lumayan banyak. Mungkin karena mereka janda-janda cantik sehingga banyak para pelanggan yang ingin datang pada mereka. Namun saya mengambil sisi positifnya saja, saya tidak ingin berpikir negatif. Saya yakin dan percaya bahwasanya Mbak Rara dan Mbak Dian pasti orang baik, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan tentunya tidak akan membuat malu keluarga. Saya menjadi kagum kepada mereka. Saya merasa terbebani bahwasanya inilah hutang saya kepada mereka. Mereka yang bukan siapa-siapa, mereka hanya kakak ipar yang sebenarnya saat ini sudah tidak ada hubungan lagi karena kakak saya sudah tiada. Namun mereka tetap ingin membantu saya, tetap ingin mensukseskan saya.
saya menjadi terharu. Saya berjanji bahwa suatu saat nanti saya akan membahagiakan mereka. Suatu saat nanti saya tidak akan melepaskan mereka. Apabila mereka memiliki keluhan ataupun mereka dalam kesulitan, saya harus membantu mereka. Saya ngobrol dengan Mbak Rara tentang bagaimana selama ini ia menjalankan usahanya. Mbak Rara bercerita panjang lebar, ia bercerita bahwasanya untuk modal awal ia memang sudah minta izin sama ibu untuk kelanjutan atau modal usaha Mbak Rara dan Mbak Dian. Mbak Rara menjual rumah yang ditempatinya selama ini, rumah yang dibangunnya bersama Mas Hendra. Biarlah kenangan itu hilang, tapi untuk modal hidup. Ibu tidak keberatan dan saya merasa sedikit kecewa kenapa untuk masalah sebesar ini tidak ada yang menghubungi saya. Namun saya sadar diri bahwasanya mungkin mereka menganggap bahwasanya saya masih kecil. Toh semuanya juga untuk saya. Maka akhirnya saya mencoba tetap berbesar hati. Rumah peninggalan Mas Hendra dijual oleh Mbak Rara, yang kemudian uang penjualan itu dipakai untuk modal usaha Mbak Rara dan juga untuk Mbak Dian. Jadi Mbak Rara tidak egois, walaupun sebenarnya itu adalah hak dari suaminya yang bisa dibilang adalah hartanya. Namun Mbak Rara tidak egois, ia justru memberikan modal kepada adiknya, adik pengembaliannya yaitu Mbak Dian, untuk modal usaha. Dan Mbak Dian yang memang tidak memiliki modal apapun menerima modal dari Mbak Rara yang kemudian dikembangkan untuk membuka usaha laundry. Kedua usaha itu ditempatkan di rumah ibu, yang kebetulan rumah ibu juga lumayan besar. Jadi di rumah ibu ada dua jenis usaha, yaitu usaha kuliner yang dimiliki oleh Mbak Rara dan usaha laundry yang dimiliki oleh Mbak Dian. Dan saya menjadi senang karena dengan adanya usaha di rumah ibu, yang akhirnya rumah ibu tidak pernah sepi karena akan selalu didatangi oleh orang, sehingga saya di kota juga tidak merasa sedih, tidak merasa penasaran, tidak merasa terbebani. Ibu pasti dijaga oleh orang banyak. Dan apabila terjadi sesuatu pada ibu, orang-orang pasti akan segera melihatnya. Jadi ibu tidak akan pernah merasa sendiri, sehingga saya bisa hidup dengan tenang di kota, kuliah demi cita-cita saya. Hingga pada akhirnya saya berhasil lulus. Saya berhasil mendapatkan gelar sebagai sarjana. Saya merasa senang sekali. Namun saya sangat bersedih karena ketika saya wisuda, ibu dalam keadaan yang sakit, sedang berada di rumah sakit, sedang dirawat di rumah sakit, sehingga acara wisuda ibu tidak bisa hadir. Hanya Mbak Rara yang datang menghadiri wisuda saya, sementara Mbak Dian menjaga ibu di rumah sakit. Mbak Rara mengucapkan selamat kepada saya, mengucapkan selamat atas keberhasilan saya. Ia merasa bangga kepada saya karena pada akhirnya saya berhasil melewati semua ujian ini. Saya berhasil mendapatkan gelar sebagai sarjana walaupun dengan langkah yang tertatih-tatih, karena hanya mengandalkan dari mereka kakak-kakak ipar yang hanyalah wanita yang bekerja untuk membiayai pendidikan saya yang hanyalah adik iparnya. Saya meneteskan air mata, saya memeluk Mbak Rara dengan terharu. Saya mengucapkan terima kasih. Semua ini bisa tercapai karena semangat dan dukungan dari Mbak Rara dan Mbak Dian. Tanpa mereka, saya pasti sudah pulang kampung dan saya tidak akan lanjut kuliah. Namun karena pada waktu itu Mbak Rara dan Mbak Dian bersikeras
untuk tetap melanjutkan pendidikan saya apapun caranya, dan pada hari ini saya berhasil meraih gelar sebagai sarjana. Gelar ini saya hadiahkan kepada Mbak Rara dan Mbak Dian. Setelah acara wisuda selesai, saya dan Mbak Rara langsung kembali ke kampung, kemudian menuju ke rumah sakit tempat ibu dirawat. Ibu sempat mengucapkan selamat kepada saya, selamat atas keberhasilan saya. Begitupun dengan Mbak Dian. Mbak Dian menangis melihat saya berhasil. Namun apa yang terjadi? 1 jam setelah kedatangan saya, tiba-tiba ibu ngedrop yang kemudian oleh dokter langsung dilarikan ke ruang ICU. Namun tidak lama kemudian setelah itu, dokter datang menemui Mbak Dian, menyampaikan bela sungkawa, mengabarkan bahwasanya ibu sudah tiada. Mendengar hal itu, saya menangis histeris, begitupun dengan Mbak Rara dan Mbak Dian. Mereka tidak menyangka bahwasanya ibu akan secepat ini pergi meninggalkan kita semua. Ibu meninggal di hari tepat saya wisuda. Saya juga menjadi sangat heran mengapa hidup saya harus seperti ini. Orang-orang yang sangat saya cintai satu persatu pergi meninggalkan diri saya. Pertama ayah, kedua kalinya adalah kedua kakak kandung saya, dan sekarang ini ibu kandung saya pergi meninggalkan saya ketika saya sudah lulus kuliah. Dan saat ini saya tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain kedua kakak ipar saya, dan yang punya hubungan darah dengan saya hanyalah Santi. Setelah acara pemakaman ibu, saya menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah ini. Mereka hanyalah kakak-kakak ipar saya. Yang berhubungan darah dengan saya hanyalah Santi. Keluarga yang saya punya hanyalah Santi. Saya menjadi bingung. Namun saya tetap mencoba santai, mencoba biasa saja hidup bersama dengan kedua kakak ipar saya. Saya mencoba menerima bahwasanya mereka bukan hanya kakak ipar, namun mereka saya anggap sebagai kakak kandung. Hingga lama kami dalam satu rumah karena memang saya belum mendapatkan pekerjaan. Setelah 40 hari kepergian ibu, saya menjadi bingung karena saya sudah melamar kerja kemana-mana namun tidak ada panggilan, yang artinya selama belum ada panggilan kerja ataupun selama belum bekerja, saya tetap tinggal di rumah yang sama dengan kedua kakak ipar saya. Setiap hari bertemu dengan mereka, setiap hari berkomunikasi dengan mereka, setiap hari berembuk dengan mereka, setiap hari selalu berhubungan dengan mereka, sehingga lambat laun saya merasa nyaman bersama dengan mereka. Yang tadinya ada rasa canggung, rasa kikuk, rasa kaku, akhirnya antara kami merasa nyaman, seperti tidak ada batasan-batasan lagi. Dan karena saya sudah dewasa, tinggal bersama dengan dua wanita yang bukan muhrim, tentu menjadi desas-desus gosip di masyarakat. Masyarakat banyak yang membicarakan. Saya menjadi bingung, bagaimana caranya saya mengatasi masalah ini. Saya tidak mungkin mengusir mereka. Saya tidak mungkin pergi dari tempat ini karena saya belum mempunyai tempat yang lain. Sementara saudara yang lain saya tidak punya. Sehingga mau tidak mau saya berpikir keras. Saya mencoba mengajak musyawarah dengan ketua lingkungan setempat, tokoh masyarakat setempat, membicarakan masalah antara saya dan kakak ipar saya. Inisiatif saya sendiri tanpa memberitahu kedua kakak ipar saya, karena saya merasa tidak nyaman dengan masyarakat yang tentunya mereka menggosip terus tentang rumah tangga saya. Kemudian oleh tokoh masyarakat memberi saran kepada saya, apabila memang tidak keberatan, saya disuruhnya menikahi salah satu dari
kakak ipar saya, istilahnya naik ranjang. Karena dengan pernikahan ini, yang artinya saya sudah memiliki satu, yang satunya bisa numpang pada saya. Saya berpikir bahwasanya apa usulan dari tokoh masyarakat ini masuk di akal saya. Karena saya tidak memungkiri kedua kakak ipar saya cantik dan masih muda. Apalagi Mbak Dian yang memang masih muda dan belum melahirkan. Namun dalam suatu malam ketika saya sedang memikirkan usulan dari tokoh masyarakat, saya menjadi bingung. Apabila saya menikahi Mbak Dian, bagaimana dengan Mbak Rara? Namun apabila saya menikahi Mbak Rara, bagaimana dengan Mbak Dian? Saya menjadi bimbang dan ragu. Hingga pada akhirnya saya menerima panggilan kerja. Kemudian saya berpamit kepada kedua kakak ipar saya bahwasanya saya akan interview dulu. Saya akan datang ke tempat saya dipanggil. Saya diterima di sebuah perusahaan pengolahan barang. Dan saya wajib training selama 3 bulan. Dan selama masa training ini saya harus tinggal di mes perusahaan. Yang artinya saya tidak boleh pulang ke rumah. Padahal jarak pabrik dengan rumah tidak terlalu jauh, hanya beberapa kilometer saja. Akhirnya saya berpamit kepada kakak ipar bahwasanya saya akan menjalani training selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini saya akan tinggal di mes perusahaan. Disitulah saya berpikir apabila memang saya nantinya lolos training dan berhasil kerja di situ, maka saya akan mencari mes di perusahaan itu untuk tinggal, sehingga saya tidak mengusik kedua kakak ipar saya di rumah. Mereka bebas berusaha di rumah tanpa takut dengan gosip-gosip masyarakat. Akhirnya 3 bulan berlalu. Namun apa yang terjadi, setiap malam saya menjadi risau, menjadi bingung. Setiap malam saya selalu memikirkan Mbak Rara, selalu memikirkan Mbak Dian. Bagaimana kedua kakak ipar saya di rumah. Saya menjadi heran karena saya menjadi kepikiran terus. Apakah ini cinta? Apakah ini solidaritas? Saya tidak tahu jawabannya. Yang jelas wajah mereka berdua selalu muncul di pelupuk mata. Hingga pada akhirnya masa training selesai dan saya kembali. Sebelum kembali saya mampir ke toko perhiasan. Saya memberikan kalung kepada mereka berdua. Sesampainya di rumah, saya menyerahkan kalung kepada Mbak Rara dan juga kepada Mbak Dian. Mereka menjadi bingung, apa ini? Saya berkata bahwasanya ini adalah gaji pertama saya. Penghormatan kepada kedua kakak ipar saya yang sudah mendukung saya selama ini, sudah mensupport saya. Mereka terharu. Mbak Rara memeluk saya, kemudian Mbak Dian juga memeluk saya. Saya menjadi bingung. Kemudian saya merasa aneh karena rasa pelukannya sudah bukan rasa pelukan yang dulu lagi. Seperti rasa pelukan yang berbeda. Saya menjadi bingung. Rasa apa ini sebenarnya? Kemudian setelah itu saya selalu berpikir, saya sudah berhasil kerja di pabrik, saya sudah menempati posisi yang lumayan bagus. Dan saya sengaja tinggal di mes perusahaan untuk menjaga jarak dengan kedua kakak ipar saya. Namun selama itu saya berpikir bahwasanya saya tidak pernah lepas dari kedua kakak ipar saya. Saya pernah berjanji bahwasanya saya akan melindungi mereka. Saya akan mempermudah kesulitan-kesulitan mereka. Setahun berlalu. Setelah setahun bekerja, saya kembali ke rumah sudah dengan sangat berwibawa karena saya sudah memiliki pekerjaan, saya sudah memiliki jabatan. Dan saya datang ke rumah sudah dengan membawa mobil. Mbak Rara dan Mbak Dian merasa sangat senang sekali dengan perkembangan saya, yang artinya mereka berhasil menyekolahkan saya. Santi juga sudah tumbuh remaja.
Ia sudah menjadi anak yang lincah, anak yang rajin, dan membanggakan saya. Di hadapan Mbak Rara dan Mbak Dian, saya dengan tegas berkata bahwasanya sudah cukup selama ini kita berhubungan. Saya menganggap mereka sebagai keluarga saya karena hanya mereka yang saya punya. Namun saya juga tidak mungkin mengekang mereka selamanya. Maka dari itu saya memberikan kebebasan kepada Mbak Rara dan Mbak Dian. Apabila mereka ingin menikah lagi, saya persilahkan. Apabila memang ada laki-laki yang cocok dengan mereka, saya persilahkan. Saya tidak akan pernah menghalangi mereka. Saya akan melepaskan mereka untuk menikah dengan siapapun yang mereka cintai, dan saya juga tidak akan mengusir mereka. Bahwasanya apabila mereka benar-benar menikah, maka mereka akan menjadi kakak kandung saya. Karena hanya mereka yang saya punya saat ini. Mbak Rara terdiam, begitupun dengan Mbak Dian. Mbak Dian memberikan diri berkata bahwasanya, apakah maksud saya berbicara seperti itu artinya saya sudah tidak sayang lagi sama mereka. Saya langsung menepis perkataan dari Mbak Dian. Justru apa yang saya katakan ini karena rasa sayang saya kepada mereka. Saya tidak ingin membebani mereka lagi. Sudah saatnya mereka bahagia. Sudah saatnya mereka melupakan Mas Hendra dan Mas Heru. Di sana Mas Hendra dan Mas Heru juga tidak akan pernah mengikat mereka apabila ingin bahagia, karena mereka masih sangat-sangat muda. Mereka terdiam. Bahkan sampai saya izin pulang, mereka tidak memberikan jawaban apa-apa. Sesampainya di rumah, saya menjadi gelisah tidak menentu. Kenapa kedua orang itu, kedua kakak ipar saya, tidak menjawab permintaan dari saya, justru menyalahkan saya. Seolah-olah apa yang saya katakan ini menyakiti hati mereka. Saya merenung sesaat. Kemudian dalam renungan itu, saya melihat wajah Mbak Dian. Muncul pula wajah Mbak Rara. Kedua orang itu menghantui pelupuk mata saya, sehingga saya sulit memejamkan mata. Akhirnya saya teringat usulan dari tokoh masyarakat bahwasanya saya harus menikahi salah satu untuk melepaskan permasalahan ini. Kemudian saya berjanji bahwasanya saya akan menikahi salah satu kakak ipar saya. Beberapa hari kemudian saya datang lagi ke rumah. Saya temui kedua kakak ipar saya. Saya bingung. Di antara keduanya siapa yang akan saya nikahi, karena keduanya sama-sama saya sayangi, keduanya sama-sama menyayangi saya. Namun saya juga menjadi ragu dan penasaran, apakah mereka mau menikah dengan saya. Saya terlalu pede, saya terlalu percaya diri bahwasanya saya pasti akan diterima oleh mereka. Sementara saya tidak tahu apakah mereka juga memiliki perasaan yang sama. Jangan-jangan mereka selama ini bertahan hanya karena rasa kasihan saja kepada saya, bukan karena rasa-rasa yang lain. Saya beranikan diri berkata kepada keduanya, kedua kakak ipar saya, yaitu kepada Mbak Rara dan juga kepada Mbak Dian. Di hadapan keduanya saya berkata bahwasanya saya sangat mencintai mereka berdua. Saya sangat menyayangi, dan rasa sayang itu bukan hanya rasa sayang antara kakak dan adik, tapi sudah lebih. Bukan hanya sekedar rasa sayang, tapi rasa cinta yang tulus dari hati. Saya siap menikahi salah satu dari mereka. Mereka terkejut. Mereka memandang saya dengan sangat tajam. Mbak Dian melototi saya. Saya berkata kepada Mbak Dian bahwasanya Mbak Dian masih terlalu muda, baru setahun menikah, sekarang sudah menjanda, bahkan sudah hampir 5 tahun menjanda. Sudah saatnya bahagia. Dan bila tidak keberatan, saya akan menikahi Mbak Dian. Mendengar itu Mbak Dian menolak. Ia memberikan penolakan bahwasanya ia bukannya tidak mau menikah dengan saya. Bahkan ketika saya ingin menikahi
dia, dan apabila terjadi gosip di masyarakat bahwasanya istilahnya naik ranjang, adik ipar menikahi istri kakaknya, ia sudah siap menerima gunjingan dari masyarakat. Namun untuk masalah ini Mbak Rara yang lebih penting, karena Mbak Rara yang lebih membutuhkan sosok laki-laki, karena ia sekarang seorang ibu. Ada anak di situ, Santi, yang membutuhkan sosok seorang ayah. Apalagi Santi berhubungan darah langsung dengan saya. Apabila saya menjadi ayahnya, menjadi suami dari Mbak Rara, itu lebih tepat, lebih penting daripada dirinya. Kemudian Mbak Rara justru menolak. Ia sudah terlalu lama sendiri dan sudah terbiasa. Ia ingin membesarkan Santi. Ia belum ingin menikah dengan siapapun sebelum Santi benar-benar berhasil. Justru Dian yang lebih penting, lebih membutuhkan sosok laki-laki karena Dian masih muda dan belum memiliki keturunan. Keduanya saling paksa, saling tuduh, keduanya saling jodoh menjodohkan, sementara saya menjadi bingung. Kemudian saya berkata kepada mereka, apakah yang mereka lakukan itu artinya mereka sama-sama menolak saya? Karena ketika saya akan menikahi Mbak Dian melemparkannya kepada Mbak Rara. Dan ketika saya menawarkan kepada Mbak Rara melemparkannya ke Mbak Dian. Bukankah itu secara tidak langsung adalah penolakan? Mereka berdua sama-sama menjawab tidak, bahwasanya itu bukanlah penolakan, tapi itu memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Saya menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah ini. Saya tidak mungkin menikahi keduanya. Saya harus menikahi salah satu. Dan keduanya sama-sama penting karena keduanya saya sama-sama suka. Terus terang, saya sama-sama suka keduanya. Di dalam kekalutan, dalam kegelisahan, dalam kemelut masalah ini, tiba-tiba saya terbesit pikiran di benak saya bahwasanya saya akan menikahi Mbak Rara. Apapun yang terjadi, saya akan menikahi Mbak Rara. Ketika saya berkata akan menikahi Mbak Rara, tiba-tiba raut wajah Mbak Dian berubah. Saya bisa menangkap perubahan itu, yang artinya Mbak Dian merasa kecewa. Namun semua itu sudah menjadi pilihan saya, bahwasanya saya akan menikahi Mbak Rara terlebih dulu. Setelah saya menikah dengan Mbak Rara, saya akan menikah dengan Mbak Dian. Apabila ia berkenan, saya akan menikahi keduanya. Pun Mbak Rara justru menolak. Ia meminta kepada saya agar menikahi Mbak Dian, karena Mbak Dian yang lebih membutuhkan kebahagiaan karena ia belum memiliki keturunan. Ia yang lebih membutuhkan sosok laki-laki. Dan ketika Mbak Dian ingin melempar kepada Mbak Rara, dengan tegas saya berkata, saya tidak butuh lempar-lemparan, saya tidak butuh paksa-paksaan. Sekarang ini saya memberikan kesempatan kepada keduanya. Siapa yang ingin menikah dengan saya akan saya nikahi. Saya mencintai keduanya. Saya menyayangi keduanya. Apabila keduanya, salah satu dari mereka berkenan saya nikahi, malam ini memberikan jawaban kepada saya, maka saya akan segera melamar, saya akan segera menikahinya. Siapapun yang bersedia menikah dengan saya. Setelah berkata itu, saya bangkit dari duduk, saya bermaksud ingin kembali ke pabrik. Namun ketika saya melangkah di pintu, tiba-tiba terdengar suara, saya siap. Saya menoleh ke belakang, saya menjadi kaget karena ternyata kedua orang itu menjawab dengan bersamaan. Saya menjadi heran, penasaran. Siapa yang lebih dulu menjawab? Namun ternyata mereka bersamaan. Mungkin mereka berdualah jodoh saya. Saya langsung berbalik arah dan mendekati mereka berdua. Kalian berdua sama-sama menjawab bersedia menikah dengan saya. Maka setelah ini saya akan menikahi keduanya.
Kemudian saya memberikan arah dan melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang melongo menatap kepergian saya. Mungkin mereka menjadi heran, mungkinkah keduanya sama-sama akan saya nikahi. Kemudian setelah saya berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, membicarakan masalah ini, mereka justru sepakat untuk menikahi keduanya. Hingga pada akhirnya, karena banyak yang menyetujui rencana saya sampaikan kepada Mbak Rara dan juga Mbak Dian bahwasanya saya akan menikahi keduanya, yang pada akhirnya menjadi berita heboh di masyarakat bahwasanya saya menikahi kedua kakak ipar saya yang kesepian. Oke, Sobat Jiru Sinema, sampai di sini dulu kisah cerita dari Jiru Sinema. Sampai jumpa lagi di kisah cinta Jiru Sinema selanjutnya. Cikidiu.